Nih, ini dari bibit ini bisa banyak seperti ini nih teman-teman. Ini jadi lebih dari 20 tunas. Kita lihat tuh, sekali panen bisa banyak banget. Panen kedua ini dijamin pasti lebih banyak teman-teman. Halo guys, pada video kali ini saya mau sharing ke teman-teman tentang jenis-jenis pembibitan untuk bibit rumput odot beserta kekurangan dan kelebihannya. Simak terus video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan Maulana di channel Sumber Lestari Ternak. Channel saya berisi tentang edukasi ataupun sharing ke teman-teman tentang jenis-jenis rumput hijauan untuk pakan ternak. Mungkin video lainnya tentang tanaman-tanaman herbal beserta khasiatnya. Oke, sesuai tema kita pada kali ini, saya mau sharing ke teman-teman tentang jenis-jenis pembibitan dari rumput odot. Yang pertama, ini saya sudah ambil dari sana tadi. Ini jenis bibit rumput odot yang pertama, ini dari bibit inti. Bibit ini memang sangat bagus soalnya karena sudah tumbuh akar tuh. Jadi kemungkinan hidupnya sangat tinggi ini. Untuk proses pertumbuhannya juga saya jamin lebih cepat dari tipe pembibitan yang lain. Soalnya dari pembibitan seperti ini yang tumbuh itu langsung tunas. Tunas dibandingkan tunas dari bibit inti ini dijamin lebih cepat pembibitannya. Ini bibit inti ini diambil seperti ini teman-teman. Nah, yang disebut bibit inti ini saya ambil dari rumpun ini nih, tadi nih, dari sini. Dari rumpun bibit rumput odot yang sudah kami ambil batangnya. Jadi ini yang disebut dengan bibit inti. Ini untuk pembibitan yang pertama teman-teman. Yang kedua, dari bibit yang muda. Kebetulan saya sudah ambil tadi. Nah, ada juga yang menggunakan tipe pembibitan seperti ini nih. Jadi pembibitannya tuh satu sulur sampai daun. Namun bibitnya yang masih muda, nanti satu sulur sampai daun ini ditancapkan langsung kayak gini. Memang pada proses pertumbuhannya nanti ini akan mengalami kelayuan sedikit demi sedikit, tapi dari sini, dari bawahnya akan tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru nanti akan tumbuh dan akan hidup berbarengan dengan bibit muda yang satu sulur seperti ini. Ini adalah pembibitan yang kedua teman-teman. Kalau yang ketiga nih, ini pembibitan dari bibit yang sudah tua nih. Ini bibit sudah tua dengan umur kisaran 4 bulan lebih teman-teman. Nih, batangnya juga sudah keras. Kita lihat nih, tuh. Kami di sini ready banyak bibit yang sudah tua. Kami persiapkan untuk pembibitan karena pada umumnya memang pembibitan yang seperti ini yang rata-rata digunakan. Kami juga di sini semuanya menanam dari pembibitan yang seperti ini. Ini, lihat. Nah, ini tumbuh hingga banyak seperti ini. Ini lebih dari 20 batang tunas. Kami bibit dari batang yang seperti ini. Waktu itu kami bibit ini dengan metode 4 bibit per lubangnya. Jadi kenapa kami memilih 4 bibit? Karena untuk memaksimalkan proses pemanenan di panen pertama teman-teman. Nih, ini dari bibit ini bisa banyak seperti ini teman-teman. Ini jadi lebih dari 20 tunas. Kita lihat tuh, sekali panen bisa banyak banget. Panen kedua ini dijamin pasti lebih banyak teman-teman. Apalagi kalau perawatannya bagus dan dibersihkan dari gulma-gulmanya. Kesimpulannya teman-teman, jadi sebenarnya yang biasa kami gunakan di sini itu untuk jenis penanaman bibit rumput odot ini ada 3 jenis pembibitan. Yang pertama ini dari bibit inti. Memang bibit inti ini untuk kelebihannya dia akan
potensi hidupnya sangat tinggi, mau ditanam di musim kemarau ataupun musim hujan karena dia sudah kuat, ada akar gitu. Namun untuk kelebihannya, bibit kekurangannya, sorry teman-teman, untuk kekurangannya maksudnya, untuk kekurangannya bibit ini sangat ringkih, jadi agak ribet gitu. Jadi kalau mau tanam harus congkel satu-satu, kalau mau tanam, jadi agak memakan waktu, tidak efisien. Memang kalau dari segi pertumbuhan pasti bagus, namun kekurangannya seperti itu. Yang kedua, dari bibit yang tadi nih, yang ini nih. Kalau ditanam seperti ini, kelebihannya ini kandungan airnya masih sangat tinggi. Jadi kalau ditanam di musim kemarau itu akan cukup kuat. Namun kelebihannya ini bisa tumbuh di musim kemarau juga, asalkan ini ditanam semua gitu. Karena kandungan airnya tidak berkurang terlalu banyak. Namun kekurangannya ini pertumbuhan tunasnya agak lambat gitu. Terus pertumbuhan tunasnya pasti sedikit, teman-teman. Soalnya berbeda dengan ditanam dikubur di dalam tanah. Kalau ditanam berdiri seperti ini semua, pertumbuhan tunas jadi sedikit gitu. Yang ketiga, ini jenis bibit yang sudah tua dengan usia 4 bulanan lebih. Rata-rata memang untuk pembibitan yang digunakan ini seperti ini, karena kelebihannya bibit yang sudah tua seperti ini memang mudah ditanam gitu. Pembibitannya mudah diambil, namun kekurangannya memang perlu memakan waktu untuk menunggu proses pembibitan dari bibit seperti ini. Ini juga saya menunggu hingga 4-5 bulan untuk mendapatkan bibit kualitas seperti ini. Bibit sudah tua dan memang benar-benar siap untuk dijadikan menjadi bibit. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, untuk teman-teman tidak perlu menunggu hingga 4-5 bulan. Teman-teman bisa langsung beli kepada saya untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Soalnya ini kami punya banyak stok ini, untuk ready stock untuk bibit semua, teman-teman. Ini sangat sudah tua, dijamin sudah tua dan sangat siap untuk dijadikan bibit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat bisa hubungi kami langsung, dan ataupun bisa hubungi kami di kolom komentar atau hubungi ke nomor WhatsApp kami yang tertera di kolom deskripsi. Mungkin itu saja pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya sharing ke teman-teman tentang jenis-jenis pembibitan dari rumput odot yang biasa saya gunakan pada biasanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.